video budidaya lebah madu trigona. Pertama, persiapan alat dan bahan budidaya lebah madu trigona. Alat yang diperlukan. Peralatan yang digunakan dalam budidaya trigona dibedakan menjadi dua macam, yaitu peralatan sebelum budidaya dan peralatan saat panen. Peralatan saat panen yaitu 1. Alat serok atau sendok. 2. Wadah steril. 3. Saringan steril. 4. Wadah packaging. Bahan yang diperlukan. Bahan yang digunakan dalam budidaya antara lain 1. Koloni lebah trigona. 2. Stup madu atau tempat koloni lebah tinggal. Kedua, memastikan vegetasi dan ketersediaan makanan lebah kelanceng di alam. Lebah madu akan berkembang biak dan mempunyai koloni yang besar atau individu yang banyak jika kondisi lingkungan tempat tinggal sangat mendukung. Lingkungan yang dibutuhkan adalah tersedianya banyak tanaman berbunga penghasil resin, nektar, dan polen, serta cukup cadangan makanan lainnya. Simpanan nektar atau madu yang banyak di sarang akan merangsang pertumbuhan keluarga lebah yang baik, yaitu dalam membuat sarang baru dan juga dalam memproduksi telur. Sedangkan ketersediaan polen di sarang yang cukup akan memberikan kualitas generasi lebah yang baik, kuat, dan lama hidup yang relatif panjang. Berikut beberapa contoh tanaman yang disukai oleh lebah madu. Pohon aren, randu, kaliandra, pohon ki haji, labu siam, air mata pengantin, batvia, krokot. Pencegahan hama lebah madu trigona. Hama meliputi semut, cicak, capung memakan lebah. Untuk cara pencegahan, 1. Dapat membuat cekungan pada tanah, di bawah stup madu diletakkan. Kemudian, cekungan tersebut dapat diisi oleh oli bekas atau air yang berfungsi supaya hama seperti semut dan cicak tidak bisa naik ke stup madu. Pemanenan madu, pertama, membuka penutup kayu dan penutup plastik. Kedua, mengambil madu dengan menggunakan alat serok atau sendok yang bersih untuk mengikis madunya. Ketiga, kemudian menutup kembali kotak budidaya. Keempat, meletakkan madu pada wadah bersih dan menyaring untuk memisahkan madu dari propolis. Kelima, jika madu sudah bersih dari propolis, bisa dikemas untuk dipasarkan. Mengolah propolis. Setelah propolis dipisahkan dari madu, propolis bisa langsung dijemur dan bisa dimanfaatkan untuk sumber makanan lebah kelanceng juga. Tips penanganan proses pasca panen. Perawatan pasca panen dapat dilakukan dengan memastikan sarang tertutup dengan rapat dan memastikan ketersediaan sumber pakan dan sisa madu di dalam sarang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memanen 70% madu di setiap sarang. Pada musim
musim penghujan, tidak dianjurkan untuk memanen madu terlalu banyak. Keuntungan budidaya lebah madu trigona. Keuntungan utama budidaya lebah trigona adalah mudah pelihara karena tidak menyengat. Produksi madu yang melimpah dan proses panen yang mudah juga menjadi salah satu faktor keuntungan memelihara lebah ini. Sumber pakannya pun tidak terlalu susah karena lebah trigona merupakan lebah yang sangat adaptif dengan lingkungan dan suhu sehingga bisa dengan mudah mendapatkan makanan dari lingkungan di sekitar pemukiman. Kualitas madu lebah trigona juga lebih bagus, produksi madunya pun melimpah dengan rata-rata panen 1,5 kg per bulan dalam lingkungan yang bagus. Harga madunya juga lebih mahal, yaitu mencapai Rp400.000 sampai Rp1.000.000 per liternya.